Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Bagi para trader dari seluruh Indonesia, kemudian bagi YouTuber, selamat malam juga untuk nasabah GK Invest cabang Semarang. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest cabang Semarang. Nah, untuk mungkin para trader juga sudah melihat ya pergerakan hari ini, terutama harga emas XAU USD untuk malam hari ini pergerakannya sangat dalam range yang sempit sekali, jadi masih kayaknya lagi menunggu sesuatu ya mungkin dari harga tertingginya 81, kemudian harga terendahnya di 73, berarti range sekitar 8 poin. Jadi 8 poin masih naik turun di situ-situ aja nih. Nah, ini sangat menarik bagi kita semua. Siapa tahu nanti analisa teknikal yang diberikan oleh teman saya Hans Junior akan sedikit memberikan gambaran bagi Anda, buy di harga berapa, sell di harga berapa, pasang limit, pasang stop loss. Nah, itu bisa Anda lakukan. Nah, seperti itu. Oke, selamat malam untuk Saudara Ferdi yang sudah menyapa saya. Kita bertemu lagi di malam hari ini di acara live trading. Juga selamat malam bagi Anda yang baru bergabung di Klik Meeting atau di YouTube live streaming. Nah, kemudian untuk perkembangan dari berita fundamental, jadi hari Senin kemarin sudah ditemukan vaksin COVID-19 dari Pfizer, itu masih dalam tahap uji coba. Jadi hari Senin kemarin membuat harga emas turunnya juga lumayan cukup panjang sekali dari 1660-an ke dari 1960-an ke 1850. Habis itu market kecenderungannya dalam range ya, cepat naik sampai di 1890, kemudian dibawa turun lagi di kisaran 70-an sampai sekarang. Sekarang running di 1880, 79 ya, 79. Baik, kemudian untuk hiruk pikuk mengenai Pilpres itu juga, kalau saya melihat di beberapa website, para analis juga melihat ini untuk Pilpres US election ini sepertinya sudah lewat. Kemudian saat ini fokusnya ke beberapa data ekonomi dari Amerika, kemudian nanti yang ditunggu oleh pelaku pasar itu kalau misalnya nih nanti setelah presiden terpilih kemudian dilantik, apa yang harus dilakukan. Nah, itu sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Maksudnya presiden Amerika terpilih. Kemudian dari berita dari China juga mengucapkan selamat atas kemenangan Biden dalam pertarungan di Pilpres Amerika, dan pihak China pun juga siap untuk bekerja sama dengan Amerika. Nah, mungkin mereka ingin memperbarui kesepakatan dagang yang selama ini sudah dibuat ketika masa Presiden Donald Trump. Nah, itu mungkin kedepannya mereka akan menjalin kerjasama yang lebih baik lagi supaya kedua negara ini, aktivitas perekonomian kedua negara ini kembali lagi naik, karena di masa pandemi ini memang hampir seluruh negara perekonomian sempat mengalami penurunan karena aktivitas perekonomiannya juga turun seiring dengan beberapa negara menetapkan status lockdown seperti itu. Kemudian untuk suku bunga di Amerika itu juga kemungkinan masih sama, masih dipertahankan mendekati 0%. Kemudian untuk prediksi dari Goldman Sachs yang tadi saya baca di suatu website, jadi dia melihat proyeksi untuk emas ini untuk jangka panjang dia masih memegang posisi naik di kisaran 2000, target 2300. Cuman untuk jangka pendek melihat analisnya melihat kemungkinan ada sedikit penurunan, kemungkinan akan mencoba tes untuk support di 1800. Tapi kalau misalnya hal itu tidak turun ke sana ke 1800-an, ya dia akan langsung naik ke 2000. Itu dari pandangan beberapa analis. Kemudian di posisi yang saat ini, jadi para buyer pun juga sedang kayaknya mungkin menunggu berita minggu depan sih ya, ada beberapa berita besar untuk minggu depan.
itu masih menunggu pergerakan US dollar, kemudian sambil melihat dari perkembangan negara-negara di di negara-negara di Eropa yang masih dalam status penguncian. Nah, itu ada yang beberapa yang sudah diperpanjang sampai di akhir bulan November, seperti itu. Kemudian untuk data ekonomi nih, data ekonomi dari Amerika yang perlu kita pantau, perlu kita lihat pada malam hari ini, yang termasuk kategori bintang 3 ada consumer sentiment, itu diprediksi ada kenaikan dari data yang terakhir itu 81,8, diprediksi ke 82,0, jadi sekitar kemungkinan ada kenaikan sebesar 0,2 lah ya. Jadi untuk consumer sentiment ini kenaikan 0,2 pun juga lumayan banyak sih. Nah, itu akan kemungkinan akan sedikit menggerakkan indeks dolar atau DXY. Tapi untuk pergerakannya indeks dolar nanti akan kita lihat untuk analisa teknikal dari teman saya Hansinya. Kemudian ada speech juga, ada press conference atau pidato dari Gubernur Bank Sentral Inggris. Itu nanti jam 11 malam. Ini bagi Anda yang kebetulan punya posisi pound sterling itu juga perlu disimak pergerakan GU, pergerakan GJ nanti jam 11 malam apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral, apakah mereka akan membuat kebijakan yang sama seperti yang dibuat sebelumnya atau ada sedikit perubahan, karena di Inggris ini statusnya masih dalam penguncian atau status lockdown karena penderita COVID-nya juga semakin bertambah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk negosiasi Brexit pun masih jalan sampai akhir weekend minggu ini, itu masih berjalan. Jadi membuat harga pound sterling juga GJ atau mata uang yang berlawanan dengan pound sterling itu sedikit sensitif. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan pecinta pound sterling agak sedikit berhati-hati dalam bertransaksi karena lebih ke sentimen atau lebih ke komentar dari pejabat yang ikut negosiasi Brexit. Kalau memberikan sesuatu ke publik, nah itu akan berpengaruh terhadap pergerakan pound sterling. Yang penting equity tetap Anda perhatikan, kemudian jumlah lot juga Anda perlu perhatikan, money management, risiko tetap Anda pahami. Kalau misalnya kita transaksi, entah itu di instrumen apapun, diperhatikan jumlah lot, money management harus ada kontrol. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya kalau misalnya nih, kalau profit sih ya kita nggak usah cerita ya. Tapi yang jadi cerita itu adalah bagaimana kalau kita buy harga turun, sell harga naik. Nah, itu yang jadi cerita di situ. Oke, yang baru bergabung dengan live streaming kami, selamat datang, selamat bergabung di live trading bersama Giga Invest cabang Semarang, entah itu yang lewat channel YouTube atau melalui channel Klik Meeting, seperti itu. Oke, untuk Giga Invest Semarang kita juga ada lucky draw, jadi ada undian emas. Nah, ini bagi Anda yang ingin mengikuti undian emas, nanti kita undi itu minggu kedua sama minggu keempat di akhir acara live trading. Nah, ini sangat menarik sekali nih. Jadi bagi Anda yang ingin mengikuti undian emas di minggu kedua dan minggu keempat, itu membuka akun sebesar $1.000. Nah, di GK Invest cabang Semarang. Nah, ini nomor akunnya akan kita undi. Kemudian siapa yang beruntung, entah itu di minggu kedua atau minggu ketiga, nah nanti Anda juga bisa mendapatkan emas yang akan kita bagi sebulan 2 kali. Wow, sangat lumayan sekali ya. Jadi selain Anda transaksi, Anda bisa mengikuti undian emas di minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian kita juga ada klien royalti program lagi, ada Pajero Sport, ada emas 100 gram, kemudian ada Yamaha NMAX. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest Semarang. Baik, saya rasa tidak terlalu banyak saya bicara nih. Nah, mungkin Anda juga sudah menunggu, sudah menantikan analisa dari H Junior. Ini gimana nih analisa QU?
analisa XAU, analisa crude oil, kemudian mata uang yang berlawanan dengan US atau yang cross. Nah, itu siap Anda simak. Kalau misalnya ada pertanyaan, Anda ingin request mengenai instrumen yang lain, nah silakan nanti diketik di kolom chat klik meeting atau di kolom chat YouTube. Nah, YouTube channel di GK Invest Semarang. Nah, itu ada kolom kolom komentar, nanti tinggal Anda request, misalnya, oh saya pengen request GTI atau crude oil. Soalnya crude oil ini kan mendekati akhir kontrak ya, mendekati akhir ke kontrak baru atau ke Januari. Kalau saat ini kita jalannya running kontrak Desember, nanti minggu depan sudah masuk ke kontrak baru atau kontrak yang Januari, seperti itu. Atau mungkin di currency di forex, nanti bisa Anda request dengan Hans Junior. Baik, saran saya Anda persiapkan alat tulis, kemudian dipersiapkan kertas untuk Anda mencatat level-level berapa yang sekiranya nih bisa kita kita transaksi, entah itu buy, entah itu sell, stop loss di berapa, take profit berapa, nanti disampaikan Hans Junior. Silakan Anda catat, siapa tahu dari analisa tersebut paling tidak ya kita harapkan sih bisa untuk menaikkan equity atau saldo trading Anda. Sangat menariknya di situ. Baik, saya rasa tidak terlalu panjang lebar. Nih kalau saya ngomong terlalu banyak nih, soalnya nanti pada menunggu nih analisa teknikal fundamental. Kita langsung saja sambut teman saya Hans Junior untuk memberikan analisa teknikal untuk malam hari ini, hari Jumat, tanggal 13 November 2020. Oke, silakan dulu. Halo semua, terima kasih Pak Rudi atas waktu dan kesempatannya. Berjumpa lagi bersama saya di acara segmen live trading di hari Jumat. Nah, di hari Jumat tanggal 13 di bulan November. Oke, seperti biasa, saya sebelumnya akan mengingatkan bahwa ini adalah sebuah acara live trading yang kita akan membedah market ya, membedah market di malam ini. Peluang-peluangnya akan terjadi di malam ini apa aja, kita akan bedah gitu ya, sambil kita trading bareng-bareng gitu. Nah, ini adalah pendekatan, jadi ini adalah pendekatan. Teknik-tekniknya cukup valid dan sudah dipakai selama puluhan tahun sebelum MT4 jalan, bahkan pendekatan teorinya tersebut ada price action, Elliott wave, Fibonacci SND itu udah classical trading ya, classical trading, dan sebenarnya semakin kita sederhana untuk trading itu semakin jernih lah istilahnya. Intinya ini sebuah pendekatan dan ada kemungkinan analisanya tidak sesuai, maka yang paling penting adalah menjaga MM masing-masing, gitu ya, menjaga MM masing-masing. Nah, oke, gitu aja langsung. Mungkin saya siapkan dulu trading view-nya. Trading view. Bentar ya. Trading view. Jadi ini DXY. Seperti biasa kita akan memulainya dengan DXY atau indeks dolar. DXY atau indeks dolar sedang areanya itu sedang di bawah area pivot gitu ya, sedang di bawah area pivot. Kemungkinan sih area bermainnya masih di bawah area pivot gitu ya. Selama area pivot ini belum di break atas, nah sekali lagi strateginya adalah pelemahan indeks dolar, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa area pivot itu akan jebol. Makanya saya ada panah-panah ke atas. Ini udah di share screen belum? Belum ya? Mohon maaf, belum di share screen ternyata. Nah, ya ini ya DXY ini area pivot di 931175. Kemungkinan DXY atau indeks dolar selama masih di bawah area pivot ini trennya masih akan turun ya, tapi ini harga sedang di dekat area pivot, tidak menutup kemungkinan akan breakout atau mengetes lagi. Jadi ketika dites lagi
itu adalah menjadi titik penentu apakah closing candle-nya di atas area pivot atau di bawah area pivot gitu ya. Kalau selama masih di bawah area pivot ya strategi kita adalah sell USD gitu ya, sell USD. Tapi kalau berhasil break up, nah itu baru langsung kita adjust buy USD, buy USD, buy USD, buy USD gitu. Cuman memang ada beberapa pair yang bukan anomali tapi memang sama-sama kuat ya istilahnya gitu ya. Jadi nggak mesti buy USD. Oke gitu. Itu untuk DXY-nya gitu gambarannya. Kemudian kita lihat sambil kalau ada pertanyaan langsung bisa ditulis di kolom komen. Kolom komen di YouTube dan Klik Meeting. Silakan. Kita coba XAU USD seperti biasa yang paling rame. XAU USD. Kok nggak ada grafiknya? XAU USD. Sebenarnya XAU USD itu setelah penurunan panjang dari hari Senin ya, dari harga berapa nih 1963 ke 1850 itu sedang sideways sekarang. Dari hari Selasa sampai sekarang masih sideways. Range sideways-nya dari area 1890 ke 1850 ini. Jadi kemungkinan masih sideways di situ. Dan kuncinya di area pivot dan di key level 4 ini gitu ya, di 1890 dan di 1850 itu menjadi area bermain saat inilah. Kalau area pivotnya di break up ya kemungkinan prediksi analis yang tadi disebutkan Pak Rudi dari Goldman Sachs itu akan terjadi sampai ke 2000 ya, tapi sebenarnya kalau saya melihat sih ya masih 50-50. Ada beberapa analis teknikal juga berbicara bahwa gold bakal turun sampai 18-12-an gitu ya. Jadi memang masih 50-50, kunci bermainnya ada di 1890. Kunci bermain di apa namanya XAU USD-nya. Penentunya ada di titik itu. Jadi memang wajib berhati-hati. Wait and see dulu istilahnya begitu ya. Wait and see dulu. Kunci permainannya ada di 1890, apakah di break up atau mantul turun kembali gitu. Kuncinya di 1890. Untuk XAUUSD apakah menuju 2000 atau menuju 18, 12 atau 17-an juga bahkan ada beberapa analis yang mengatakan sampai 17-an. Kalau saya sih masih menunggu-nunggu ya wait and see di area 1890 ini apakah di break up atau enggak. Dan sekarang pun kondisinya sedang sideways, jadi nggak harus buru-buru. Mungkin di 1890 Bapak Ibu atau teman-teman bisa sell, it's okay, monggo. Dan target terbawahnya ada di sekitar 1860 sampai 1850 ya, sekitaran itu. Masih sideways ya XAU USD. Oke, itu untuk XAU USD. Mungkin kalau mau tanya silakan, apakah XAU-nya gimana, mau buy atau mau sell gitu ya. Misalnya di 1890, buy-nya di 1860 sampai 1850 ya. Itu untuk XAU USD. Kemudian USD JPY, coba USD JPY itu counternya biasanya, counternya dari XAU USD, tapi enggak pasti juga. Nah, sama juga dengan XAU USD kemarin kan turun panjang, kalau USD Yen itu kemarin naik panjang dari Senin. Masih sideways juga sama, range sideways-nya dari 104.863 sampai 105.502 ya. Jadi ini udah bisa mendekati titik buy untuk USD Yen. Titik buy dengan SL-nya ada di nggak usah panjang-panjang, SL menyesuaikan lah. Kalau closing candle-nya udah di bawah garis 104.841 ya mau cut loss atau switching sell juga it's okay gitu ya. Jadi ini USD Yen sedang menjadi titik area buy. Sudah mendekati titik area buy karena kemungkinan masih sideways. XAU pun juga begitu ya. Nah, targetnya sampai di harga sideways atasnya aja gitu ya. Nah, itu untuk USD Yen. Jadi USD Yen sama XAU itu sama-sama sedang sideways.
Dan USD-an bisa buy, XAU bisa udah mendekati titik sell gitu. Begitu untuk analisa teknikal dari pairing XAU dan USD-Yen. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ini Bang Feldi lagi typing. Silakan Bang Feldi. Coba kita lihat di time frame kecilnya apakah. Nah, ini udah masuk lah sebenarnya untuk area buy. Untuk USD-Yen. Sudah bisa buy. Karena sideways. Kemudian kita coba lihat Euro USD. Euro USD. Sebenarnya Euro USD juga karena masih di atas area pivot, itu kita gimana ya ngobrolnya? Masih strateginya masih buy gitu karena masih di atas area pivot. Kemarin ngetes area pivot 2 kali mantul semua. Jadi strateginya masih buy gitu ya. Selama belum di break up area pivot, targetnya di mana 1.19088. Nah, ini yang saya katakan USD menguat tapi euro juga lebih menguat, jadi gitu ya. Sebenarnya sama-sama menguatnya itu mungkin gara-gara vaksin ya, vaksinnya itu sama-sama keluar gitu kan, sama-sama dites di negara-negara besar tersebut dan ternyata memang sama-sama menguat gitu ya. Ini ada yang request Euro CAD. Boleh request market Euro CAD kah? Wah, ini belum saya analisa nih. Euro CAD coba ya. Euro CAD. Yang tanya nih dari kemarin tanyanya pairing yang aneh-aneh nih. Susah-susah kali. Euro CAD, nggak apa-apa. Kita analisakan. Wah, ini range daily-nya aja sideways ya. Ini masih flag A, B, C, D, E gitu ya. Jadi kemungkinan A, B, C, A, B, A, B, C, D, E turun. Euro CAD turun, masih range-nya masih turun. Jadi range-nya sideways ya. Sideways-nya kurang lebih begini. Jadi atau sebenarnya bisa datar nih yang bawah. Oh enggak, ini nanti A B C D E. A B C D E nanti turun. Jadi ini masih akan turun euro CAD-nya. Jadi gitu ya, masih pemetaan outlook-nya seperti itu di daily-nya. Kemudian H4-nya juga udah ada sedikit candle turun ya. Jadi kemungkinan sih turun, euro CAD-nya turun. Tuh ya, turun. Masih ada wave turun. Kemudian nanti ini, kemudian begini. Nah, itu euro CAD. Kurang lebih begitu ya. Untuk euro CAD. Mungkin yang mau analisa lagi silakan. Kalau gold arahnya kemana mas? Naik atau turun? Ke kanan? Iya, bentar ya. Kita lihat gold. Tadi udah dibahas, gold sedang range-nya sedang sideways ya. Sedang sideways. Range areanya di mana? Range area sideways-nya di, kita lihat lagi, saya agak suka nggak terlalu hafal kalau angka-angka gitu. Dan sideways-nya ada di 1890 sampai 1860 atau 50-an ya. Range sideways-nya sekitaran itu. Nah,
Kunci titik penentunya ada di 1890 untuk untuk XAU USD. Di 1890 ini menjadi titik penentu apakah range bermainnya XAU USD akan sampai 2000 seperti kata tadi analis Goldman Sachs atau ke 1812. Kuncinya di 1890 ini di breakout enggak istilahnya gitu ya. Di breakout naik enggak? Kalau nggak di breakout naik dia masih akan kembali turun lagi untuk analisa gold. Jadi ini 1890 bisa menjadi titik area sell dengan SL-nya ada di atasnya ya. Begitu closing candle H1 atau H4-nya di atas 1890 switching buy gitu ya, misalnya teman-teman atau Bapak Ibu melakukan transaksi sell di poin 1890 gitu. Kurang lebih begitu untuk XAU USD dari menjawab pertanyaan dari Fakur Jos sekali. Begitu ya XAU USD-nya. Kemudian Bapak Ibu yang mau tanya lagi monggo silakan. WTI belum Mbak, WTI crude oil. Nah, WTI juga ini range-nya kita masih ada turun ya, turun dulu sampai 39,86-an, kemudian rebound naik lagi lah sampai 40 lagi, 41-an. Kemudian baru turun titik terdalamnya ada di 38,12. Itu bagi yang trading di WTI crude oil. Nah, itu beberapa analisanya. Ini banyak fibo-fibo di sini nanti mengganggu jarak pandang WD. Jadi WTI masih akan turun ya, turun sampai 39,84. Kemudian ini pendekatan ya. Kemudian naik lagi sampai 40-an, 40,92. Kemudian turun lagi ke 38,12. Sekitaran itu. Walaupun di harga sekarang sih sebenarnya di 40,42 ini tadi sempat rebound ya, karena itu ada support resisten ya. Kalau itu atau ini langsung naik juga bisa nih, langsung naik ke 40,97 baru nanti turun lagi. Kemungkinan gitu 40,97 sampai 41 bisa sell. Begitu untuk WTI crude oil. Mungkin boleh tanya untuk produk oil bagaimana ya dari Pak Bilal lah. Barusan dibahas crude oilnya begitu ya. Bisa sell ya, bisa sell di harga 41-an lah, 41 sampai 40,97 sampai 41 ya. Itu bisa menjadi area sell. Untuk WTI crude oil gitu ya. Dengan target sellnya ada di mana di 38,12. Itu range yang cukup jauh untuk swing sell. Kemudian apabila ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan, ditulis di kolom komen YouTube atau klik meeting. Kita bahas apa lagi ya? Ayo Bapak Ibu silakan ditanyakan atau teman-teman semua yang mau tahu nih marketnya gimana. GBP JPY. Nah, GBP JPY ini target down-nya sebenarnya jauh. Target down-nya jauh. Kalau dari analisanya Papa kemarin dapat sell di pucuk atas ini targetnya tapi jauh sekali itu. Sampai bawah. Bawahnya mana ya? Masih down targetnya. 135,576. Tapi mungkin mau naik dulu sampai sini bisa. 138. Ngetes itu lagi atau naik sampai 139 lagi bisa. 140 nggak nyampe Pak ya. Terlalu jauh. Karena range-nya pendekatannya sih kita turun untuk pound sterling yen.
sterling yen pendekatannya masih turun. Tapi bisa aja kok, kan tadi USD JPY-nya menguat soalnya prediksinya. Prediksi USD JPY tadi tapi menguatnya ya sampai sideways area satu sini doang sih. Oh ya. Iya, maksudnya naik, USD yen-nya naik. Oke, begitu monggo silakan jika ada yang ditanyakan. Produk apalagi ya kita coba analisa AUD. Oh, NZD kemarin kita bahas NZD USD sell ya tadi ya kemarin. NZD USD sell ini masih setengah perjalanan ya, swingnya jauh. Sudah running profit kita NZD USD. Nah ini mungkin kalau Bapak Ibu yang belum dapat sell mungkin bisa masuk sell di harga 0.8428. Targetnya masih jauh sih. 0.66867. Nah itu jauh loh. NZD USD target segitu. Oh iya, lupa Pak. Gitu ya untuk NZD USD, jadi masih range-nya masih turun. Mungkin ini akan ada naik dikit, nah itu bisa jadi titik sell limit kita. GBP USD malah belum nih. Pound sterling USD. Nah ini pound sterling USD kemarin di level 4 ternyata rebound. Skenario-nya kalau rebound ya bisa balik lagi ke 1.32848 ya sekitaran itu. Atau ini ada SND dulu terdekatnya nah ini di sini nih 1.31887. Kalau nggak kuat dia ngetes ke level 4 lagi dan masuk ke level 4 itu akan menjadi titik krusial bagi pound sterling apakah melanjutkan penurunan ke range pivot atau masih naik. Berarti kemarin kita harga pound sterling itu belum nyampe sini dan ternyata harganya mantul rebound naik ya. Pas banget. Itu gambaran market overview dari pound sterling. Gitu ya, pound sterling seperti itu. Kemungkinan di pound sterling ini ada SND di sini saya gambarkan. Bapak Ibu yang agak kesusahan saya bantu. Di harga 131820 ini range SND-nya ya di situ. Apabila itu di break out naik, kemungkinan dia akan naik ke key level 4 tadi ke sini. 132.848. Tapi kalau nggak di break out dia akan ngetes key level bawahnya lagi. Nah, itu area penentu lagi di situ gitu ya. Jadi sebenarnya trading adalah TikTok mantul kayak gitu aja sih sebenarnya. TikTok mantul kayak gitu aja sampai breakout yang mana gitu kan. Jadi memang harus mengenal SNR, support and resistance, kemudian supply and demand gitu kan. Fibonacci itu sebagai target-targetnya juga bisa sebagai SNR sebenarnya. Kalau masang Fibonacci-nya bagus itu juga bisa jadi SNR. Begitu. Ada pertanyaan lagi dari Rido Hasan. Pak, bagaimana cara melihat pergerakan market yang akan bullish atau bearish? Bagaimana? Wah, ini pertanyaan simpel tapi jawabannya panjang. Melihat market bullish atau bearish. Pendekatannya lewat teknikal. Jadi saya bahas ya. Elliott Wave itu sebenarnya berfungsi sebagai kayak peta ya sebenarnya, kayak peta atau apa ya, kompas di hutan belantara. Jadi gitu. Kalau bisa menghitung Elliott Wave kita bisa apa ya, bisa tahu arah istilahnya gitu. Tapi Elliott Wave itu sebenarnya subjektif, tergantung sependalaman kita tentang
materi Elliott Wave gitu ya. Dalam materi kita tentang Elliott Wave. Nah, kemudian dari sisi Elliott Wave dilengkapi lagi lewat SNR, SND itu penting banget karena harga selalu tadi TikTok di situ ya. TikTok di situ. Kemudian Fibonacci juga penting. Itu price action juga penting. Nah, kalau mau tahu detailnya gimana, ikut program bootcamp. Wah, dari tadi siapa pertanyaannya? Pak Rido. Ikut program bootcamp, Pak. Nanti diajarin 3 bulan, selama 3 bulan, setiap minggu 2 kali pertemuan kita. Nah, itu setelah lulus dari situ harapannya Bapak Rido itu bisa menjadi seorang analis yang bisa langsung mengetahui ya, bukan mengetahui pastinya, tapi bisa mendekati benar gitu ya. Apakah market cenderungnya naik atau market cenderungnya turun. Begitu untuk Pak Rido. Jadi ada beberapa yang paling penting price action, terus kemudian Elliott Wave juga bisa menentukan arah gitu ya. Apakah market akan bearish atau bullish. Secara fundamental juga bisa lewat sentimen-sentimen, kemudian lewat DXY. Ada banyak cara sebenarnya, ada banyak cara. Tinggal kita bagaimana caranya mengcombine dengan style kita sendiri, istilahnya gitu. Karena tiap orang itu punya style masing-masing. Bahkan saya sama guru saya sendiri pun walaupun materinya sama, yang diajarkan sama persis gitu kan, itu juga mentor saya bilang XAU mau turun sampai 18-12, kalau saya kalau 18-90 tadi breakout naik gitu ya, Euro USD juga naik. Jadi memang analisanya itu tergantung dari masing-masing ini sih sebenarnya, karena faktornya banyak, nggak apa ya, ya namanya juga pendekatan ya gitu ya. Ngobrolnya malah ngalor ngidul nih kita. Oke, yang ada pertanyaan lagi, bagaimana untuk saham US Mas pasca Pilpres? Saham US lagi ini kemarin sempat ada obrolan sih saya tentang saham Dow Jones DJ saham Pilpres. Nah, ini DJ ini kemarin harganya diprediksi down, ternyata malah gap up. Wow. Nah, gap up ini tapi nggak kuat nembus resistennya. Jadi sebenarnya secara fundamentally Corona ini vaksinnya udah mulai ada ya, udah mulai di launch. Jadi perusahaan-perusahaan udah mulai akan beroperasi, ekonomi akan kembali pulih, itu secara fundamentalnya akan begitu ya. Tapi memang kalau harga sahamnya di akhir tahun tuh biasanya akan mengalami, kalau kata teman saya itu sejenis apa ya? Taking profit gitu ya dari para investor. Jadi kemungkinan akan ada penurunan, terus kemudian dilarikan ke gold gitu. Baru kemudian di awal tahun investor akan memilih kembali setelah laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan itu dirilis gitu ya. Jadi baru nanti investor kembali investasi lagi gitu. Jadi mungkin akan ada penurunan ya, akan ada penurunan gitu, karena taking profit, pasti taking profit. Kecuali memang kondisi saat ini sebenarnya corona udah ditemukan, jadi mungkin harga saham lagi murah-murahnya dan pada buy gitu ya. Jadi begitulah kurang lebih untuk saham. Nah, ini ada pertanyaan di YouTube, Windres Pak. Oh, Melanie Pia. Oke, terima kasih Bu Melanie Pia. Iya bener, Windres. Malam Pak, tanya EU Pak, naik apa turun? Malam Bu Melanie Pioh. Euro USD. Tadi kita bahas Euro USD ini selama di atas area pivot di area pivotnya di mana ini? Di 1.17639 Euro USD masih akan naik, Bu. Jadi selama range-nya masih di atas itu masih akan naik dengan target di 1.19088. Nah, jadi range-nya masih bermain di situ, cuman memang ada beberapa SND di 1.
18.290 ini tadi harga turun itu SND juga membuat Euro USD kembali turun. Nah, tapi range permainannya kuncinya ada di 1.17639 ini selama belum di breakout turun itu masih buying Euro USD gitu ya Ibu. Karena sebenarnya saya cenderungnya adalah Euro USD naik, tapi kalau beberapa analis teknikal lain juga turun gitu. Jadi memang beda-beda tergantung pendekatannya gimana. Tapi semua sah dan ini kalau saya kuncinya di 1.17639 di area pivot ini. Nah, itu sebagai kunci penentu. Sama seperti XAU tadi juga ada di pivotnya juga di 1890 gitu ya. Jadi ini harga masih di atasnya, jadi kemungkinan masih akan naik dan sebenarnya target take profit saya di 19.600 juga nggak kena-kena. Kemarin belum kena-kena. Di election sempat naik tapi nggak sampai 19.600. Di TP2 saja ya di 19.088 kena langsung turun. Tapi TP3-nya di 19.600 nggak kena. Belum kena. Jadi kemungkinan masih ada potensi naik, tapi ya kita lihat kunci permainannya ada di daerah poin pivotnya di 1.17689 itu di break up turun atau tidak begitu ya. Begitu Bu Melani Pioh. Terima kasih telah bertanya. Kemudian bagaimana untuk mana? Malam saya baru masuk untuk Euro USD apakah sudah? Jika sudah mohon diketikkan sukesnya, jika belum saya request Euro ya. Nah, Euro barusan dibahas untuk Euro. Baru saya ngobrol untuk Euro USD masih akan close apa tadi yang close? YouTube. Close dong. Mati nggak? Nah, nggak bisa lihat pertanyaannya berarti. Nanti dibacain ya. Jadi untuk apa tadi pertanyaannya Euro USD itu itu masih akan naik ya, masih akan naik selama area pivotnya tidak di breakdown. Area pivotnya ada di 1.17639 dari Mas siapa tadi? YouTube-nya lagi ke sebentar nanti kita coba lihat lagi. Kuncinya di area pivot itu ya. Untuk euro terus kemudian XAU juga sama-sama di area pivot, kemudian apa namanya? Indeks dolarnya pun juga kuncinya di area-area pivot tersebut ya. Begitu. Jika ada pertanyaan monggo silakan ditanyakan di kalau di situ belum di close nggak apa-apa, lanjut aja pertanyaannya. Kemudian yang ada tanya lagi monggo silakan. Kemungkinan gitu ya. Range apa ya? Pembahasan malam ini secara teknikal seperti itu. DXY-nya masih apa namanya tadi lupa. Nah, mengetes area pivot. Jadi sebenarnya masih pada wait and see di area pivot ini. Gitu. Untuk euro, USD juga sama. XAU juga sama. Di 1890 menjadi titik penentu. Nah, XAU ini bisa sell di 1890, SL-nya tipis aja bisa. Ini cukup valid karena harga tersebut adalah harga posisi sekarang masih sideways gitu ya. Sekarang masih dengan target take profit di 1960 ya. 60 62-an nah, sekitar atau 65 lah. Bisa sell di 1890 untuk XAU. Itu kalau closing candle-nya udah di break di atas 1890 XAU udah confirm naik ya, confirm naik. Terminal selanjutnya ada di 1920.
Jadi jaringnya masih di situ. Ya range-nya masih sideways untuk XAU. Begitu USD-JPY tadi kita buy, posisinya buy. Nah, udah mulai rebound naik, ya. Posisinya kita buy. Udah mulai rebound naik, mudah-mudahan naik. Terus tadi apalagi NCD-nya yang kemarin ya, NCD USD, New Zealand USD kemarin sell dan masih turun sampai sekarang. Oil tadi, oil udah dibahas ya, oil WTI oil. Ini NCD USD targetnya masih di bawah, masih cukup jauh target swingnya, walaupun mungkin ada kenaikan dulu dikit lah. Kemudian oil tadi udah mulai langsung turun. Jadi target terminalnya di 39,81 dulu, apakah itu di breakout atau enggak. Kalau di breakout dia akan ke 38,12 untuk crude oil, WTI crude oil. Jadi mengikuti anak panah ini bisa. Itu anak panah ini masih berlaku. Ini anak panah ini kita garis ini kita berlakukan lewat Elliott Wave lah skenario-nya. Begitu WTI crude oil. Kemudian jika ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Mungkin bisa disebarkan ya acara live thread ini, karena kalau nggak ada yang tanya sepi, sepi, bingung bahas apa namanya, teknikalnya gimana. Karena saya juga lebih sukanya kita tektokan ngobrol ya, maksudnya by request spot gitu ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Belum. Oke, mungkin ngobrol apa lagi? Cukup sekian aja. Gimana, Pak? Oh iya, program di GK Invest Semarang ada, jangan lupa kita ada promo. Nanti di live thread berikutnya di minggu kedua dan minggu keempat. Minggu kedua ya. Oh, khusus bulan ini cuma minggu keempat. Itu kita ada undian emas setiap live, bukan setiap live thread. Jadi sebulan intinya kita 2 kali ada undian emas bagi nasabah GK Invest Semarang. Yang deposit atau yang membuat akun baru akan mendapatkan kesempatan undian emas 1 gram. Jadi kita akan undi di acara live trade seperti ini sambil kita membahas tentang market overview atau cari duit bareng-bareng gitu ya di live trading, atau biar tahu gambaran market ke depannya. Bapak Ibu bisa request apa aja secara teknikal di sini. Juga bisa berkesempatan dapat emas 1 gram gitu ya. Kemudian juga di GK Invest Semarang ada juga program bootcamp. Nah, itu bagi yang mau jadi analis handal, monggo silakan, akan kita ajarkan sampai bisa selama 3 bulan. Gitu ya, bisa hubungin salesnya masing-masing. Program bootcamp dari Sustainable Growth gitu. Oke, mungkin kalau belum ada yang ditanyakan lagi. Oh iya, ini ada Pak nanya mengenai saham. Boleh Pak, Bapak mau tanya saham apa, silakan, monggo ditanyakan. Sahamnya maksudnya gimana? Yang dimaksud seperti apa yang ditanyakan dari Pak Tataks Albatanji. Jadi saham ini, ini kita bisa bedah IHSG ya, karena kan IHSG itu sebagai opsi atau istilahnya arah angin saham Indonesia ya. Nah, IHSG itu kemarin ini kan harga corona nih drop jauh. Sebenarnya ada warning keras nih di secara teknikal ya, ini ya, bukan secara fundamental.
secara teknikal itu ada warning keras di IHSG itu secara wave dia masih akan turun jauh ya sampai 3.699 itu bisa, itu jauh sekali. Teman saya yang jualan di saham, investasi di saham nggak pada percaya sih, memang terlalu jauh memang. Nah, tapi saya bilang batas amannya itu di 5.500, di garis ini 5.500 itu cukup kuat, signifikan support and resistance, dan itu menjadi batasan apakah skenario ini berhasil atau enggak, Elliott Wave ini berhasil atau enggak. Kalau di break up 5.500 di break up atas, nah itu kemungkinan IHSG akan kembali naik terus gitu ya. Tapi kalau enggak di break up, mantul turun, warning keras buat IHSG atau saham-saham di Indonesia atau perusahaan-perusahaan di Indonesia kemungkinan akan jatuh sahamnya. Itu secara teknikal. Dan pun sampai saat ini pemerintah mengumumkan Indonesia masih resesi, gitu ya, masih resesi. Jadi perekonomian kita belum pulih. Makanya itu sebenarnya forex, kalau saham kan bisanya kita cuma buy, kalau turun nggak bisa. Tapi kalau di forex dan komoditi di GK Invest itu kita bisa memanfaatkan penurunan dan kenaikan gitu ya. Even di saham juga kita bisa. Nah, kuncinya hanya kita menekan resiko. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau sukses di bisnis ini kuncinya hanya bisa menekan resiko gitu ya. Analisa pun nanti kita bantu ya. Kita bantu, edukasi juga bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mau menjadi analis handal atau bisa menganalisa market seperti layaknya analis gitu ya, itu bisa juga kita latih selama 3 bulan di program Bootcamp Sustainable Growth. Ininya begitu ya, jadi di forex ini kita hanya kuncinya menekan resiko. Kalau di program saya 10% per bulan itu sudah worth it harusnya, tapi kegagalannya rata-rata saat ini sih jujur saja masih banyaknya yang ikut program itu masih ambil lot yang besar-besar. Jadi programnya belum berhasil sebenarnya. Gitu ya. Jadi enggak, maksudnya programnya apa, lotnya tidak mengikuti lot yang disarankan gitu. Jadi sebenarnya analisanya itu ruginya nggak banyak-banyak, tapi jatuh kalau diambil lot gede juga ya mau berdagang apapun juga kalau all in juga kan resiko tinggi gitu ya, maksudnya begitu. Ini untuk IHSG penurunannya masih kuncinya di 5.500. Nah, ini opsinya masih turun cukup panjang, itu berarti forex sebenarnya adalah posisi investasi nomor satu sebenarnya, opportunity-nya kalau bisa menekan resiko gitu ya. Ini kita menjadi support system di sini agar Bapak Ibu dan teman-teman bisa tumbuh bersama di GK Invest Semarang. Begitu, terima kasih, mungkin cukup sekian ya dari saya, kalau nggak ada yang tanya lagi. Oh, ini ada saham Alibaba. Saham Alibaba. Alibaba, kodenya apa ya? Oke, oke. Alibaba lagi drop jauh ya, lagi drop jauh. Lagi drop. Kemungkinan dropnya sampai mana kita bisa hitung. Bentar. Sampai ini lagi drop Pak, Alibaba drop kemungkinan ya, ini udah ada SND di harga 265 sampai 252, itu SND yang cukup kuat. Nah, itu kemungkinan setelah menyentuh itu Alibaba akan naik lagi sampai 293, 297, baru kemungkinan itu menjadi titik penentu apakah 297 di break up atau enggak. Kalau di break up masih akan naik sampai Fibo yang di atas itu 375 ya. 375. Tapi kalau nggak di break up akan turun jauh Alibaba. Jadi kuncinya nanti di situ. Jadi ini masih drop kenceng. Ini lagi ngetes area SND ini di 250-an lah sekitaran itu ya. Kalau itu nggak di break
down, dia akan naik dulu sampai 290. Titik 290 itu menjadi titik penentu di Alibaba apakah tren kolaps turun atau masih akan naik lagi sampai 377-an. Begitu Pak tatak saham Alibabanya ya. Oke, mungkin gitu dulu ya dari saya. Terima kasih telah menonton live trade malam ini. Karena belum ada yang tanya lagi, saya kembalikan ke Pak Rudi. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Hans Junior sudah memberikan analisa dari komoditas, emas, kemudian crude oil, minyak, kemudian ada forex, bahkan ada yang tanya saham nih, CFD single stock, yaitu Alibaba. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk saham-saham Alibaba, kemungkinan kalau misalnya dia naik sampai di kisaran mendekati 300-an, untuk sebagai penentu apakah nanti dia lanjut naik atau kembali lagi dia drop turun. Sekarang running masih di sekitar 260-an seperti itu. Kemudian di emas itu juga masih dalam range target naik masih di area pivot ya. Tadi disampaikan di 1890-an seperti itu. Oke, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian untuk para YouTuber, para trader dari seluruh Indonesia, sekali lagi kalau ingin mengikuti lucky draw pengundian berhadiah emas, nah itu silakan Anda buka akun di GK Invest Semarang, GK Invest cabang Semarang sebesar $1.000. Nanti akan loginnya akan diikutkan pengundian minggu kedua sama minggu keempat. Nah, untuk di bulan ini nanti pengundiannya ikut di minggu yang keempat. Nah, jadi dipersiapkan bagi Anda yang tertarik untuk pengundian emas, selain nanti ikut live trade, selain nanti dapat pelayanan dari GK Invest cabang Semarang, kemudian siapa tahu kalau nomornya loginnya ini beruntung, nah bisa mendapatkan emas. Nah, seperti itu. Atau mungkin untuk program yang lainnya, ada mobil, ada emas batangan, kemudian juga ada Yamaha NMAX. Yamaha NMAX. Nah, seperti itu. Untuk keterangan lebih lanjut, untuk keterangan yang lebih jelas lagi, bisa menghubungi tim marketing atau tim sales di GK Invest cabang Semarang. Oke, saya rasa sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya rasa cukup sampai di sini untuk acara live trading kita. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan secara analisa teknikal Anda sudah mencatatnya. Siapa tahu di area-area itulah ketika market harga, nah ini keputusan kita kembalikan ke Anda semuanya. Nah, apakah nanti mau diambil posisi tersebut atau tidak. Nah, seperti yang jelas untuk batasan stop loss, take profit juga sudah tadi disampaikan oleh teman saya hasilnya. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk live trading untuk minggu ini. Kita ketemu di minggu depan seperti biasa di hari Kamis, insya Allah minggu depan hari Kamis, hari Jumat. Kita akan setiap Kamis Jumat kita mengadakan live trading mulai jam 7 malam, kecuali kalau pas ada non-farm payroll, kita mulainya jam 8 malam. Soalnya non-farm payroll-nya mulainya sekarang setengah 9 untuk aktualnya, untuk rilis datanya seperti itu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Saya Rudi Oktrianto dan teman saya Junior mohon undur diri. Kita ketemu lagi insya Allah di live trading minggu depan di hari Kamis sama hari Jumat. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Salam profit, selamat malam dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.